Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Intan Syarikula. Jalan Sehat Merdeka Belajar dan Grand Launching Bulan Pendidikan UNESA. Pameran karya seni rupa Unkarupa 6 pamerkan 50 karya seni bertema rebellion. Pemirsa, inilah jendela UNESA selengkapnya. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, program studi pendidikan seni rupa FBS UNESA kembali menggelar pameran seni Unkarupa. Pamerkan karya tugas akhir para mahasiswa pendidikan seni rupa angkatan 2019, Unkarupa 6 hadir dengan tema rebellion, bentuk protes yang dituangkan melalui karya seni. Halo KC People, tanggal 12 hingga 14 Mei 2023 berlangsung kegiatan pameran tugas akhir dari mahasiswa pendidikan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNESA yang bernamakan Unkarupa. Kegiatan yang merupakan annual event ini telah berlangsung sejak tahun 2017. Meskipun sempat terhenti karena pandemi COVID-19 di tahun 2021, tahun ini Unkarupa 6 kembali hadir dengan tema Rebellion. Bersihkan karya dari mahasiswa pendidikan seni rupa angkatan 2019, pameran ini diisi oleh ragam karya dari berbagai bidang serta hiburan dan juga workshop. Diikuti lebih dari 50 partisipan, pameran seni Unkarupa 6 diselenggarakan di Auditorium Profesor Dr. Leo Idra Ardiana MPD, lantai 3, Gedung T2, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Memuat ragam karya seni rupa dari berbagai bidang, seperti batik, seni lukis, pahat, logam, dan kayu, hingga seni instalasi. Pameran yang diselenggarakan selama 3 hari ini dipadati banyak pengunjung dari berbagai kalangan. Selain dapat menikmati pameran karya seni, di luar gedung T2 juga berlangsung hiburan berupa workshop dan bincang karya bersama kurator dan perupa. Para pengunjung juga dapat berfoto di beberapa instalasi seni hingga foto booth yang tersedia. Pameran seni Unkarupa 6 dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, Syafiul Anam PhD, beserta Dr. Randa Indah Krisanti Angge MSN, selaku Koordinator Prodi Pendidikan Seni Rupa FBS UNESA. Dalam sambutannya, Syafiul Anam PhD menuturkan bahwa antusiasme para mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa, khususnya di angkatan 2019, sangat luar biasa. Hal ini juga membuktikan bahwa selain memiliki bekal mengajar sebagai guru, para mahasiswa pendidikan seni rupa juga memiliki daya saing untuk menjadi seniman profesional. Mahasiswa dari pendidikan seni rupa, mereka juga tidak hanya punya kemampuan dalam hal kemampuan mengajar tentang seni, tapi juga mereka juga ternyata juga mampu untuk membuat karya-karya yang menurut saya sangat layak untuk dipamerkan. Event ini kan kemudian tidak berkredit, tidak ada pengakuan dalam hal kredit, akan tetapi kami sampaikan juga kepada Ibu Korprodi bahwa karya-karya ini sebenarnya bisa kemudian didaftarkan HKI-nya, dan insya Allah fakultas dalam hal ini melalui bantuan dari Korprodi untuk bisa memfasilitasi adik-adik yang karyanya nanti akan didaftarkan untuk hak kekayaan intelektualnya. Jadi itu sehingga teman-teman tahu bahwa ini memang jadi karya saya dan itu sudah terregister. Meski mata kuliah pameran yang telah dihapuskan dan tidak terkredit nilai, tidak lantas membuat para mahasiswa pendidikan seni rupa angkatan 2019 untuk berhenti menggelar pameran. Hal ini justru menggerakkan para mahasiswa untuk menggelar pameran Unkarupa 6 dengan tema Rebellion yang berlangsung sukses dan meriah. Kenapa memilih tema Rebellion? Karena Rebellion ini kita artikan sebagai bentuk penolakan secara nyata terhadap mata kuliah kami yang kami anggap itu sangat berarti. Karena untuk keprofesionalan kita sebagai guru dan seniman gitu. Jadi kita mengadakan ini atas dasar inisiatif dan ingin memperjuangkan biar Unkarupa ini tidak hilang. Semoga teman-teman yang menyelenggarakan Unkarupa 6 ini menjadi guru yang profesional tentunya
dan bisa menjadi seniman sekaligus guru dan bekerja sesuai passion mereka. Kedepan, pihak Fakultas Bahasa dan Seni akan terus mendukung dan fasilitasi para mahasiswa dalam upaya aktualisasi diri dan meningkatkan taraf kegiatan menuju skala yang lebih tinggi. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan usaha Tata Rias, mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Rias UNESA Angkatan 2021 gelar event beauty class. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta, mulai dari siswa SMK hingga MUA profesional yang ada di Surabaya. Sebanyak 26 makeup artist dan 26 model makeup pada The Creative Area, lantai 2 Royal Plaza, Surabaya. Para MUA dan model hadir untuk mengikuti kursus kecantikan yang diadakan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Rias UNESA Angkatan 2021 pada 14 Mei 2023. Kursus kecantikan dengan tajuk Bestie Beauty Class with Stevie ini merupakan proyek event yang digelar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan usaha Tata Rias dengan kredit skor 2 SKS. Nah, kalau SKS ini hanya 2 gitu memang, tetapi target saya sebenarnya soft skill-nya mereka terasa gitu. Jadi mereka udah siap kalau misalnya suatu saat mereka kan salah satunya kan mereka berwirausaha gitu ya. Jadi berwirausaha mereka itu nanti selain nantinya mungkin jadi pendidik, mereka juga udah siap untuk membuka usaha sendiri atau membuka event dan yang lain-lain seperti itu. Bertema Glamour with Flawless Makeup Look, workshop beauty class ini menggandeng banyak sponsor. Salah satunya yakni makeup artist Stevie Garis, salah satu alumni Tata Rias UNESA yang sekaligus menjadi pemateri workshop. Stevie membagikan tips dan trik serta teknik pengaplikasian makeup untuk menghasilkan makeup look yang flawless dan menarik. Harapan dari acara Bestie ini sendiri itu pastinya untuk berbagi dan sharing ilmu, untuk lebih tahu bagaimana teknik makeup yang MUA profesional buat, terus untuk lebih belajar lagi untuk MUA yang masih pemula seperti saya dan teman-teman mungkin gitu. Adapun proyek mata kuliah pengelolaan usaha Tata Rias ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah soft skills dalam menyusun bisnis plan, berkomunikasi, berwirausaha, marketing, dan mengorganisir event, sehingga selain menjadi akademisi, juga dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship mahasiswa. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Perkuat nasionalisme dan berantas paham radikalisme. Fakultas Ilmu Pendidikan gelar seminar kebangsaan bersama TNI Polri. Kegiatan ini sekaligus salah satu rangkaian semarak Bulan Pendidikan yang digagas oleh Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Masih dalam rangkaian semarak Bulan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA gelar seminar kebangsaan untuk perkuat nilai-nilai anti-radikalisme. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Hukum Ketatatlaksanaan Keuangan Sumber Daya dan Usaha, Dr. Haji Bakhtiar Saiful Bahri MPD, menyampaikan dalam sambutannya bahwa penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, khususnya bagi para mahasiswa, sangat dibutuhkan sebagai upaya menggaungkan ideologi Pancasila dalam era keterbukaan informasi. Seminar kebangsaan berlangsung secara hybrid di ruang sidang lantai 1 FIP dengan diikuti oleh Sivitas Akademika FIP UNESA, juga yang bergabung melalui Zoom Meeting, langsung disiarkan melalui YouTube channel FIP UNESA. Bertemakan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia melalui nilai-nilai anti-radikalisme, seminar kebangsaan diisi oleh Kolonel Laut Dr. Adi Bandono MPD yang merupakan anggota TNI, Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. MV Rusminingsi MPD, serta bergabung juga secara daring Brigjen Nazirwan Aji Wibowo, narasumber dari Polri. Dalam kesempatan ini, Kolonel Laut Dr. Adi Bandono MPD menyampaikan untuk menghindari radikalisme dibutuhkan pembinaan yang terus-menerus, masif dan terencana agar memiliki kecintaan kepada NKRI. Harus ada ide-ide kreatif, apalagi kita kan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mestinya banyak inovasi-inovasi yang harus kita lakukan agar supaya di dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan itu tidak jenuh, menarik kan gitu. Karena dengan kemenarikan kita menyajikan nilai-nilai itu, maka otomatis mereka secara
refleks ya, ini akan memiliki karakter yang lebih bagus. Follow up-nya adalah bangun kerjasama dengan semua pihak agar supaya kita di dalam menanggulangi kontraradikalisme dan deradikalisasi, nah itu bisa efektif, efisien. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita bisa bekerja secara kolaborasi. STAL, lembaga saya, siap untuk menjalin kerjasama dengan UNESA. Seminar kebangsaan yang dilaksanakan di FIP UNESA pada 17 Mei 2023 menjadi salah satu pilar penting untuk menambah semangat, kecintaan, serta kesadaran sivitas akademika untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Di kampus itu menurut berita menjadi ruang yang strategis untuk tumbuhnya nilai-nilai radikalisme. Nah, itu menjadi tantangan kita semua untuk menjaga agar kampus ini menjadi pilar-pilar yang baik untuk tumbuhnya kesatuan dan persatuan bangsa. UNESA sudah memiliki pusat pembinaan ideologi Pancasila yang digunakan sebagai wadah yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan. Tugas bersama kita sebagai bagian dari keluarga besar UNESA terus memupuk semangat dan kesadaran tentang persatuan kesatuan NKRI. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. UNESA dipercaya menjadi tuan rumah penandatanganan MOU antara Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, KBRI Malaysia, dan INTI International University Malaysia tentang proyek kemanusiaan program MBKM MRPTNI. MOU ini dilakukan agar PTN anggota MRPTNI berkomitmen untuk menjalankan proyek kemanusiaan secara berkelanjutan. Dr. Arif Satria, selamat datang kembali di Universitas Negeri Surabaya, Prof. Arif Satria. Penandatanganan MOU antara 16 perguruan tinggi negeri, anggota Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, serta INTI International University Malaysia tentang proyek kemanusiaan MBKM MRPTNI, diadakan pada 15 Mei 2023 di Auditorium Lantai 11 Rektorat UNESA Lidawetan. Forum ini dihadiri oleh Wakil Duta Besar KBRI Malaysia, Rosi Verona, Vice Chancellor INTI International University Malaysia, Dr. Joseph Lee, Sekretaris Eksekutif MRPTNI, Dr. Andi Ilham Mahmud, Wakil Ketua MRPTNI, Profesor Arif Satria, 16 perguruan tinggi negeri anggota MRPTNI, dan Rektor UNESA beserta jajaran pimpinan lembaga selingkung Universitas Negeri Surabaya. Tujuan proyek kemanusiaan MRPTNI untuk membuka akses dan bantuan fasilitas afirmatif bagi putra-putri dari tenaga kerja Indonesia, khususnya mereka yang bermasalah dalam status kewarganegaraan untuk memperoleh dan mengakses pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang layak. Menurut Wakil Duta Besar KBRI Malaysia, Rosi Verona, dengan banyaknya permasalahan kemanusiaan, dibutuhkan kolaborasi akademisi. MOU yang dilakukan harus membawa manfaat yang luas bagi semua pihak. KBRI tidak bisa jalan sendiri, harus ada porsi akademisi yang membantu menjembatani, mengayomi masyarakat ya. Program pengabdian masyarakat ini harus ada tenaga didiknya. KBRI buat tenaga didik yang bisa kampus-kampus. Lewat apa? Kolaborasi dengan kampus dari ada di Indonesia dan ada di Malaysia. Jadi kami berharap nanti semakin banyak tenaga didik dari kampus-kampus ini yang ikut terjun ke Malaysia. Karena diplomasi itu membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Harus sustainable, harus timeless. Siapa yang jaga yang tanda tangan MOU? Bahkan saya pastikan harus ada implementasinya. Apa rencana kerjanya? Kalau enggak, itu MOU-nya enggak jalan. Nah, jadi semua harus punya program kegiatan apa yang dikolaborasikan dengan pihak Malaysia. Vice Chancellor INTI International University Malaysia, Dr. Joseph Lee, turut memberikan informasi terkait kerjasama proyek kemanusiaan. Joseph Lee memberikan apresiasi dan berharap kerjasama bisa berjalan dengan lancar. At this moment we are talking about a project. We want to welcome students from the member university of the Council of Directors for Indonesia State University to come to Malaysia. And while they are in Malaysia, they will be given some courses
and they will be contributing to community service and working with people of Malaysia. And I think that is wonderful opportunity because that will give the student in a different learning experiences in a different environment. I think the MOU definitely is something that we want to do, and we outline the idea. We say this is what we want to do, and it also indicates is our commitment. So we pledge this is what we want to do, and so definitely that is our commitment to the success of this project. MRPTNI menjadi forum silaturahmi bagi para anggota dan saling berkomitmen bahwa sebesar apapun permasalahan yang dihadapi, semua anggota tidak boleh tinggal diam dan harus terus mendampingi masyarakat di lapangan meskipun hanya menyelesaikan masalah secara temporer. Terdapat 4 program yang ditawarkan MRPTNI, yaitu bantuan afirmatif pendidikan tinggi, kampus mengajar internasional, pertukaran mahasiswa Indonesia-Malaysia, dan pengabdian masyarakat internasional. Acara ditutup dengan kegiatan foto bersama dan saling bertukar cenderamata yang dibawa masing-masing perguruan tinggi yang hadir. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Semarakan peringatan Bulan Menggambar Nasional tahun 2023. Program studi seni rupa murni dan pendidikan seni rupa gelar kegiatan bertajuk Drawing Bareng Bersama Seniman, sekaligus dosen Purna Seni Rupa UNESA, Salamun Kaulam. Kegiatan ini menjadi wadah ekspresi mahasiswa dalam menuangkan ide kreatifnya. 75 mahasiswa Prodi Seni Rupa Murni dan Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2021 dan 2022 tampak antusias mengikuti serangkaian kegiatan peringatan Hari Menggambar Nasional tahun 2023 yang berlangsung di Laboratorium Merdeka Belajar UNESA pada Selasa 16 Mei 2023. Bulan Menggambar Nasional yang diperingati setiap bulan Mei ini menjadi wahana berekspresi mahasiswa dalam menuangkan seluruh imajinasi dan ide kreatifnya. Di Indonesia ini ada yang namanya Forum Drawing Indonesia FDI yang diinisiasi oleh beberapa perupa di Yogyakarta. Mereka menggagas untuk mencanangkan bulan Mei ini menjadi Hari Menggambar Nasional. Seni rupa itu merupakan hasil karya manusia, sedangkan hasil karya manusia selama ini hal yang paling praktis adalah menggambar. Nah, di sini kami ini melaksanakan drawing, di mana drawing itu hal yang terpraktis gitu loh. Ketika kita punya rancangan sesuatu, itu hal kita ambil pena, sesuatu yang misalnya kita mau merancang arsitek atau merancang busana atau merancang lukisan atau melukis itu sendiri, paling sederhana, paling simpel adalah mengambil media, di mana media itu pensil misalnya itu atau tinta atau spidol. Nah, itu kita menggoreskan itu sudah kita itu sudah menggores atau drawing gitu loh. Seniman sekaligus dosen Purna Seni Rupa UNESA, Salamun Kaulam atau yang akrab disapa Pak Sal, dihadirkan sebagai narasumber dan reviewer atas karya yang dihasilkan mahasiswa. Pak Sal menekankan hal dasar dalam proses kreatif melukis adalah memahami garis. Pertama-tama yang penting untuk bisa menggambar atau istilahnya drawing itu menguasai garis. Jadi jangan sampai tidak membuat garis. Untuk menjadi pelukis, menjadi pematung, menjadi seniman yang lain yang perupa itu tidak mungkin tidak menguasai garis. Jadi yang paling harus dikuasai adalah garis. Apakah garis itu berbentuk, apakah garis itu tidak berbentuk, yang penting menguasai garis. Jadi kuncinya cuma satu, latihannya, di mana saja, kapan saja, membuat garis. Itu untuk yang ingin menguasai drawing, terutama drawing. Harapannya, kegiatan drawing bareng ini dapat menjadi agenda rutin sekaligus wahana meningkatkan kualitas dan jiwa seni mahasiswa, utamanya dalam bidang seni lukis 2 dimensi. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Livia Rahma melaporkan. Semarakan Hari Pendidikan,
UNESA gelar Fun Walk bertajuk Jalan Sehat Merdeka Belajar. Beragam kegiatan dilangsungkan pada acara tersebut, termasuk salah satunya Grand Launching Bulan Pendidikan 2023 yang digagas oleh FIP UNESA. Semarakan Bulan Pendidikan Universitas Negeri Surabaya gelar acara bertajuk Jalan Sehat Merdeka Belajar. Acara yang dilaksanakan di Laboratorium Merdeka Belajar Universitas Negeri Surabaya ini turut mengundang seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat umum. Berbagai kegiatan rekreasi seperti fun walk, pembagian door prize, dan juga berbagai macam perlombaan turut dihadirkan di acara kali ini. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Kurang lebih 200 sivitas akademika dan masyarakat umum padati area Lab Merdeka Belajar UNESA untuk mengikuti rangkaian kegiatan Jalan Sehat Merdeka Belajar. Dibuka secara simbolis oleh Ketua Majelis Wali Amanah UNESA, Profesor Dr. Haris Supratno. Para peserta berjalan mengikuti rute Jalan Sehat yang dimulai dari Gate UNESA, Driving Race Golf, FIKK, FBS, dan kembali ke Gate Finish di depan FIP UNESA. Kegiatan dilanjutkan dengan hiburan dan pembagian door prize untuk peserta. Kegiatan hari ini sangat seru, sangat menyenangkan karena untuk memeriahkan bulan pendidikan, khususnya untuk momen Merdeka Belajar ini, yang mana ini akan memberikan semangat dan juga memeriahkan dan memberikan banyak kesempatan untuk teman-teman mengenali tentang apa sih Merdeka Belajar itu. Nah, KC People, tak hanya Jalan Sehat Merdeka Belajar. Gelaran kali ini menjadi momentum bagi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya untuk melakukan Grand Launching Bulan Pendidikan, yang gelaran ini nantinya akan dilaksanakan selama 1 bulan ke depan dan puncaknya akan dilaksanakan pada 10 Juni 2023 mendatang. Grand Launching Bulan Pendidikan juga turut menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan dalam Jalan Sehat Merdeka Belajar, perlombaan permainan daerah, testimoni pendidikan, serta pelepasan burung pipit oleh pimpinan UNESA turut mewarnai rangkaian kegiatan pada Minggu pagi di UNESA tersebut. Jadi untuk bulan pendidikan tahun 2023 ini berbeda dengan beberapa tahun yang kemarin karena mulai dari Grand Launching ini itu akan di setiap harinya 2 hari sekali kita menyelenggarakan seminar di prodi-prodi. Itu yang membuat suasana akademik nampak, dan di dalam seminar-seminar tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan dosen, baik internal ataupun eksternal. Selain itu kita juga besok nih Senin ada seminar kebangsaan juga untuk memangkas isu intoleransi sama radikalisme. Kemudian kita masih ada 2 mimbar ilmiah juga. Mimbar ilmiah seluruh profesor selingkung Fakultas Ilmu Pendidikan dan doktor selingkung Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan adanya kegiatan kali ini, diharapkan mampu mendukung program pendidikan nasional serta menjadi aktivitas positif yang mendekatkan kegiatan perguruan tinggi dengan aktivitas kehidupan bermasyarakat. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Intan Syarigula, tetap sehat dan sampai jumpa.